Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Ini adalah lanjutan dari rekaman video kuliah saya EL5240, Network Performance and Quality of Service in Telecommunication, yaitu ini bab 2 part 2. Jadi lanjutan dari bab 2 part 1. Jadi di sini masih sama-sama dengan part 1, sama-sama menggunakan bahan kuliah yang sama, yang Anda bisa dapatkan kopinya secara gratis. Anda bisa unduh ya, saya kasih linknya di description. Kalau Anda ingin bahan kuliah ini, saya ada PDF, bahan PDF itu saya taruh di Open Science Framework ya. Jadi Anda bisa unduh secara gratis, silahkan. Jadi lanjutan ini untuk part 2 tentang Key Performance Indicator di dalam network atau service telekomunikasi. Ini berikutnya adalah kita berikan contoh-contoh hasil benchmark ya, hasil benchmark. Ini yang saya lakukan selama 10 tahun ya. Itu tahun 2005 kurang lebih sampai dengan 2015. Jadi mohon maaf, saya setelah tahun 2016 itu sampai sekarang tidak lagi melakukan kegiatan benchmark. Jadi hasil benchmark saya tentang Key Performance Indicator dari network dan service performance dan quality of service, ini saya bisa kumpulkan dalam tabel seperti ini. Pertama, hasil benchmark saya dari world class operator. Ini performance parameternya. Ini yang saya ambil sangat banyak ya, tapi terus akhirnya saya pilih yang menurut saya paling penting. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama itu hampir semua operator, world class operator itu performance parameternya adalah activation time of service ya. Jadi kalau pelanggan atau user baru pada suatu internet service provider ataupun network operator, itu dia bisa mengaktifkan menjadi pelanggan dalam waktu tempo yang berapa lama paling cepat gitu ya. Nah ini ini terakhir saya meneliti tahun 2015-2016 ya, sejak tahun 2005. Waktu itu target value-nya rata-rata ada 10 menit sampai 1 jam ya. Ini kalau sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin kurang dari 1 menit ya untuk pelanggan baru. Apalagi di Indonesia ini kan tinggal beli ya kartu SIM card ya, itu bisa langsung diaktifkan, mungkin kurang dari 1 menit sudah bisa dilakukan. Pada masa lalu sistem seperti itu belum bisa ya. Kalau Anda mau jadi pelanggan baru dari Telkom misalkan ya, itu butuh waktu yang cukup lama ya. Anda menjadi pelanggan ISP, Internet Service Provider atau broadband Internet Service Provider, itu butuh waktu ya, jadi tidak cepat ya. Jadi 1 jam itu pun juga sudah sangat cepat. Kemudian yang kedua, performance parameternya itu ada malfunction rate of service ya, untuk akses ke broadband internet. Nah, malfunction itu ya target value-nya pada waktu itu rata-rata 1 menit sampai 10 menit. Ini yang saya ambil untuk world class operator ya. Jadi ya nggak usah GR ini ya, apakah operator kita ada yang memenuhi ini ya, silakan bercermin sendiri ya, bahwa tapi ini world class operator itu menjanjikan. Kalau ada malfunction, mereka akan mengatasinya. Itu untuk pelanggan, sejak mereka melapor misalkan, itu dalam waktu tempo 1 menit atau 10 menit sudah bisa diatasi. Kemudian ketiga, repair time for service for access to broadband internet. Jadi waktu perbaikan. Jadi kalau sampai ada suatu failure itu terjadi bukan di satu pelanggan. Kalau di nomor 2 itu malfunction itu kalau terjadinya hanya pada seorang pelanggan yang melaporkan ke call centernya Internet Service Provider. Kalau ini yang ketiga itu adalah terjadinya
failure, gangguan pada pihak telkonya, pada pihak internet service provider. Mereka target value-nya menjanjikan 30 menit, ada yang sampai 3 jam. Nah, ini kita bercermin lah apakah di negara kita telco sudah berani memberikan jaminan seperti ini. Ini yang berkelas operator ya. Kemudian yang keempat itu adalah answer time to call to customer assistance service ya. Jadi kita menelepon ke customer assistance service di mana berkelas operator itu memberikan nomor-nomor yang gratis. Jadi free number ya, 0800 atau 1800. Kita kan awalannya 0 ya. Awalan telepon non lokal itu 0 ya. Nah, kalau di luar negeri ada yang pakai angka 1800 itu nomornya gratis. Dan juga selain gratis dia memberikan tempo bahwa seseorang itu kalau menelpon customer assistance service dia menunggu paling lama 5 detik tersambung. Kemudian bill challenge. Nah, bill challenge ini kalau ini adalah kekeliruan di dalam tagihan. Kalau ini saya tahu bahwa ini adalah standar ITU. Jadi broadcast operator menggunakan standar ITU bahwa kesalahan dari error atau failure di dalam tagihan. Jadi tagihan itu harus benar ya, tidak bisa orang ditagih dengan tidak menggunakan tetapi dia menggunakan. Itu tingkat kesalahannya adalah 10 pangkat minus 6 ya, 1 per 1 juta. Kemudian kualitas customer experience secara rata-rata itu antara 95 sampai 99%. Kemudian kualitas indikator end user customer care service juga sama, 95 sampai 99. Kemudian telepon service quality. Nah, ini saya tadi katakan bahwa meneliti antara tahun 2004 ya, benchmark itu sampai dengan 2015 lah, 2016. Ini pada waktu 2004 itu masih kebanyakan operator masih menggunakan circuit switch ya, non IP ya. Tapi belakangan waktu 2015-2016 itu sebagian besar dari telco, apakah itu seluler maupun yang bukan seluler, itu sudah menggunakan VoIP ya. Di sini telepon service quality-nya MOS-nya, minimum score-nya itu antara 4 sampai 4,5 atau 375 sampai 425. Nah, ini karena di dalam ITU maupun standar yang lain itu perhitungan dari MOS itu ada yang menggunakan maksimum scale-nya 5. Jadi tersempurna dari suara telepon itu 5. Ada yang memberikan angka maksimumnya 4,5. Jadi kalau yang menggunakan angka 5 maka itu dia nilainya MOS-nya itu dijanjikan antara sekitar 4 sampai 4,5. Sementara kalau masih 4,5 itu dijanjikan 3,75 sampai 4,25. Kemudian untuk regulatory bodinya ini saya hasil benchmark. Maka di sini ada beberapa yang ditambahkan ya, di luar dari yang operator itu ditambahkan. Jadi ini aturan dari regulatory body di beberapa negara maju ya. Ada maaf ini kok loncat, ini saya salah tekan sebentar, dari mana tadi? ITU. Ini bahan untuk bab 2 ini akan saya bagi-bagi di dalam pembuatan ininya menjadi beberapa subbab ya. Jadi akan saya sampaikan. Wah, ini yang benchmark tadi mana nih? Maaf ya, jadi kok loncat ini. Waduh, mana ya? Ini nih kelemahannya kita bikin video kuliah. Ini saya tekan ini benar ya. Jadi saya menekan tadi selalu lambat dan tinggal halamannya berpindah. Jadi kemudian yang berikutnya adalah aturan regulatory body ya. Ini antara lain ada service coverage ya. Ini kebanyakan di negara-negara yang maju ekonominya ya, bukan teknologinya tapi ekonominya maju, itu memberikan service coverage harus 100% mempersyaratkan. Tapi ada juga di beberapa negara maju yang yang middle gitu ya, itu memberikan syarat 75%. Ini terutama untuk negara yang luas sekali ya, daerah-daerah yang luas. Tapi negara yang lebih kecil itu biasa 100% service coverage. Itu harus terjangkau oleh seluruh penduduk di seluruh wilayah negaranya. Dan network availability, ketersediaan network itu 95 sampai 99%. Network congestion ini untuk yang masih bukan VoIP ya, waktu itu saya teliti kan saya tadi bilang
2004 sampai 2016 dan si banyak yang belum menggunakan IP. Jadi network congestion itu menjadi salah satu dari parameter kinerja. Ini antara setengah sampai 2%. Dan success rate of telephone call itu 80 sampai 98%. Setup time for telephone call 4 sampai 10 detik. Jadi orang menelepon sejak dia selesai menekan tombol untuk dia sudah memberikan nomor yang akan dipanggil, kemudian dia selesai menekan prosesnya, itu sampai dia mendapatkan ringing tone atau ringback tone itu 4 sampai 10 detik ya. Kemudian drop call rate itu antara setengah sampai 2% ya. Untuk regulatory body di negara yang sangat ekonominya maju biasanya memperbolehkan sampai 0,5%. Tapi di beberapa negara lain itu bisa sampai 2%. Dan komplain on coverage per 1000 pelanggan antara 0,1 sampai 1 ya. Hanya secara sebulan hanya 1 per 1000 orang itu yang boleh yang komplain ya gitu. Tapi di negara yang sangat maju ekonominya hanya batasan 1 per 10.000 pelanggan. Service availability sekian angkanya, service accessibility ada angkanya. Metering bill error ini sama ini adalah aturan dari RTU 10 pangkat minus 6 ya, itu yang maksimum. Response time to answer for assistant itu antara 2 sampai 30 detik. Jadi ini adalah hasil benchmark saya. Kemudian untuk parameternya yang digunakan oleh mobile operator ya. Mobile operator itu hasil benchmark saya untuk network accessibility kebanyakan menggunakan NER, Network Effectiveness Ratio ya. Telepon network menggunakan SCR atau Successful Call Ratio, dan CCR ada yang menggunakan Call Completion Ratio, ada end-to-end cost ya. Jadi SCR itu adalah angka persentase berapa persen dari setiap orang yang telepon itu berhasil menuju ke arah yang dituju ya, berhasil ya, panggilannya itu berhasil. Kalau NER ini adalah keberhasilan tapi hanya diukur di jaringan ya. NER sama SCR itu bedanya itu. Kalau SCR itu mencakup kepada orang yang dipanggil ya. Orang yang dipanggil itu kalau misalkan dia sedang tidak handphonenya sedang yang dipanggil ya, misalkan gadgetnya itu sedang tidak aktif ya, itu akan mempengaruhi SCR. Jadi kan hubungan telepon jadi gagal ya. Tapi kalau NER itu tidak diperhitungkan. Sebaliknya juga demikian, orang menelepon ya, belum nyambung dia sudah tidak jadi menelepon. SCR itu termasuk dihitung, jadi memperkecil SCR, tapi NER itu tidak dihitung karena tidak terjadi sambungan, bukan karena jaringan, bukan karena kesalahan network operator maupun service provider. Kemudian berikutnya mobile telephone network accessibility, itu kebanyakan yang digunakan adalah parameternya adalah location update success rate. Jadi itu adalah, jadi begini, kalau sistem seluler itu kan ada sel-selnya ya. Sel itu dari kuliah di bab 1 saya sudah jelaskan di topologi. Di 2G disebut BTS ya. Di 3G disebut node B, di 4G dan 5G disebut E node B. Nah ini kalau itu ada areanya ya. Jadi sementara kita telepon atau kita hubungan internet ya, kemudian kita mobile bergerak di dalam mobil misalkan ya, atau kita di dalam mobil lah kita, atau di kereta api kita bergerak, kemudian selama kita sedang streaming atau kita telepon, kita melewati daerah jangkau dari sel-sel yang berbeda, maka itu harus ada ini yang kedua ya, handover success rate. Nah, jadi harus ada handover. Nah ini kalau dia berhasil semuanya disebut handover success rate. Jadi berapa persen yang berhasil. Nah, kemudian yang di atas location update success rate. Kalau location update success rate itu terkait dengan memang handphone itu secara periodik ya, dia tidak aktif terus pun, itu secara periodik dia memberikan location update success rate, location update posisinya dia di mana supaya dia bisa diketahui ada posisinya di mana. Nah ini kesuksesannya disebut location update success rate. Dan ketiga berikut radio network unavailability, jadi tidak tersedianya radio network. Dan min data rate, nah ini rata-rata itu
parameternya tadi saya sudah sebutkan di bab 2 part 1, Anda bisa lihat di video sebelum ini, video bab 2 part 1, bahwa menyatakan target value dari suatu kinerja itu bisa dinyatakan dalam angka minimum, angka maksimum, atau angka rata-rata. Nah, yang paling banyak menggunakan itu adalah angka rata-rata, min data rate dari kecepatan internet. Dan telepon service, telepon setup time, atau disebut juga zaman dulu disebut PDD atau post dial delay. Dan telepon speech quality atau MOS tadi sudah saya berikan contohnya di dalam benchmark di atas. Nah, telepon cut off ratio. Nah, telepon cut off ratio tadi saya sudah sebutkan dalam contoh di bab 2 part 1, yaitu sering disebut drop call. Drop call itu istilah biasanya untuk telepon seluler, telepon mobil. Tapi kalau telepon fix atau yang telepon istilah umumnya sebenarnya adalah telepon cut off ratio. Untuk SMS itu ada 2 parameter yang paling dipakai, yaitu end-to-end delivery time, ya. Waktu dari mobile originating itu mengirim SMS atau chat itu sampai dengan diterima. Kemudian kedua adalah completion rate, seberapa persen dia itu kegagalan, tidak berhasil disampaikan. Ini SMS, ini zaman dulu ya, tahun-tahun itu masih ada SMS. Nah, sekarang SMS mungkin tidak atau jarang digunakan. Maka ini variabel ini tetap digunakan ya oleh misalkan WhatsApp atau yang lain-lain itu chat ya, chat. Jadi di sini SMS ganti aja dengan kata chat end-to-end delivery time, dan completion rate or chat loss percentage. Jadi gantikan aja SMS itu dengan chatting. Dan internet accessibility yaitu PDP contact activation value ratio. Nanti kita bahas di bab 4 atau bab 5, yaitu bahwa keberhasilan gadget itu, perangkat radio di gadget menjangkau suatu perangkat akses network dari suatu telco, itu dalam hubungan layanan internet itu disebut PDP context activation ya. Nah, ini setingkat kegagalannya, maka di situ ada disebut PDP context activation value ratio. Nah, ini kembali mengacu kepada bab 2 part 1. Ini karena ini negatif ya, berarti di sini angkanya akan diberikan maksimum bukan minimum. Kemudian attach value radio. Kemudian untuk internet service yang paling banyak digunakan HTTP service ya, non accessibility maupun system value ratio. Kemudian FTP download upload service non accessibility. Kemudian email upload download login non accessibility. Kemudian ping round trip time ya. Nah, ini kemudian streaming service non accessibility. Ini kalau yang lain itu kan tadi ada internet, ada SMS atau chatting, accessibility, kemudian ada teleponi, ini agak beda ya. Kalau internet ini kan layanannya banyak gitu ya. Jadi sehingga diperlukan banyak, ini sebenarnya lebih dari ini parameternya, tapi saya tuliskan hanya 5 ini untuk mewakili dari yang paling banyak layanan internet yang digunakan. Jadi di sini ping round trade time itu sangat penting buat orang gamer yang main game ya. Dan streaming service non accessibility, reproduction cut off ratio ini sangat penting buat orang melakukan streaming audio maupun video. HTTP ini adalah terkait dengan layanan browsing internet. FTP ini adalah terkait dengan kita kegiatan ya, pelanggan user mengunggah atau mengunduh ya file-file yang ada di yang diingininya, dan email itu juga ada. Jadi ini saya berikan yang satu-satu yang parameter yang mewakili ya, yang mewakili dari setiap service yang ada di internet. Nah, ini saya kira untuk part 2 dari bab 2 saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya buat yang menonton, baik mahasiswa saya maupun bukan. Kemudian saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam rekaman saya, maupun mungkin saya ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.